penyelenggaraan Tuhan sampai hari ini. Dan bersyukur kami boleh beribadah pada siang hari ini, boleh memuji Tuhan dan mendengarkan bersama-sama untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, juga setiap minggu hati kami agar kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini boleh memberkati hidup kami, dan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu mampu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seluruh doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saya akan sedikit menceritakan pengalaman. Kemarin hari Sabtu, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Kemarin kami panen dari pagi sampai sore, kira-kira hampir jam 5:30 baru pulang. Nah, saya bawa alat-alat perlengkapan cangkul dan sebagainya karena ingin memperbaiki jalan yang untuk lewat mobil. Tahu-tahu sampai di situ Pak Manggiring bilang, "Mbak, ini dilebarkan karena apa? Kerandangnya itu nyangkut." Oh ya, saya katakan, "Berusan belum jadi memperbaiki yang untuk mobil. Saya perbaiki dulu yang untuk bawa sawit untuk langsing." Sudah selesai, kami sedang duduk, lalu Pak Manggiring bilang, "Mbak, ini juga dilebarkan lagi, masih nyangkut." Itu tengah hari, jadi saya lebarkan lagi. Dia turun sampai sana, dia mau bawa balik, bawa sawit itu ragu-ragu, berhenti. Akhirnya sawit diangkat pakai apa itu? Ya, diangkat. Saya bilang, "Baiklah Pak Teben, daripada nanti jatuh, lebih baik diangkati, kita lebih enak daripada jatuh." "Yalah Mbah, kita hati-hati." Dia diangkat sampai di atas, ada beberapa janjang itu. Lalu saya kembali memperbaiki jalan itu, tak lebarkan supaya tidak jatuh. Nanti kita bilang agak ke kanan saja supaya tidak berbahaya. Tahu-tahu dia baru engkol motornya, sudah ada sawitnya di atas motor. Di engkol motor itu tidak hidup. Motor itu goyang belakangnya, jadi miring. Lalu Pak Manggiring itu loncat. "Bah, ada apa?" Saya tengok motornya sudah mendung ke jurang sana. Sampai 4 kali atau 5 kali. Ya, saya mungkin itu dua kali berhenti gitu ya, karena ada keranjangnya. Jadi yang berubah ke sana, saya nengok Pak Manggiring. Wah, puji Tuhan Pak Manggiring tidak apa-apa. Jatuh. Lalu saya sambil paniknya, saya lari. Di atas ada istri saya, Bu Andreas, dan saudara Gunawan. "Tolong," saya bilang gitu, "mau bicara, bilang tolong kita situ tidak bisa, tolong gitu." Nah, tapi Gunawan itu sudah dengar. "Apa itu Mbah?" katanya. "Jangan-jangan Manggiring jatuh kayaknya." Betul. Jadi sudah sampai ke bawah sana, saya turun dengan Gunawan berdua, ketiga dengan Manggiring. "Gimana ini mau naikkan motor?" "Wah, lewat mana ya?" "Oh, enggak bisa naik ini. Lewat mana? Kalau lewat sana bisa enggak?" Saya bilang, "Nanti malah masuk ke rawa lagi Mbak." Sudah, pokoknya sekarang gimana? Motornya
belum bisa itu. Saya bagaimana kita dorong ke atas? Ke atas apa ke bawah, Mbak? Ya terserah mana baiknya. Akhirnya diputuskan ke bawah saja. Jadi turun ke bawah lagi, itu pun harus dipegang pelan-pelan supaya tidak jatuh. Akhirnya sampai di bawah, di ekor motor itu duduk. Ya itu mau lewat mana ini? Pak Mamirin tidak ngomong lewat mana, langsung di start. Ada tunggak-tunggak kayu itu, tunggul-tunggul kayu, nabrak tunggul kayu, nggak bisa naik kan? Saya angkat dengan Gunawan berdua, kita angkat roda belakang. Jadi roda belakang mutar, angkat, taruh di datar, naik, nyangkut lagi, kita angkat lagi. Pokoknya berusaha sampai gimana? Saya gimana ini? Bisa naik ya? Akhirnya pas tandangan yang terjadi ini dia digas kencang, naik langsung sampai atas di tempat dataran. Nah istri saya bilang itu Gunawan katanya nasinya sampai tumpah dari ikan nasi dulu. Saya tanya, bagaimana dari nasi dulu? Gak usah. Ya Pak Mangiring duduk, ya mungkin gimana ya perasaannya? Duduk ya dia sampai lama. Ini gimana? Ya akhirnya saya bilang, tengok dulu bensinnya nanti habis kalau tumpah ya itu kan nggak apa-apa, masih bisa. Tahu-tahu kena sudah hujan lalu dilansir juga minyaknya habis. Wah minyaknya habis. Tapi saya sudah telepon Pak adik saya. Ya, ya, sudah saya datang. Ya saya tetap, ya saya belikan aja biar daripada orang guna darah di sini kan saya bisa beli. Saya beli, saya lewat ke sini malah guna lewat sana. Karena semuanya berjalan lancar dan sampai jam 5:30 saya sudah kedinginan, mobil tidak datang. Telepon lagi tidak datang. Pak Mangiring sehat, semua sehat, motor bisa pulang dengan baik. Ya. Itulah pengalaman kemarin. Ya. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama kembali untuk belajar tentang gaya hidup orang percaya yang berdasarkan kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Saya rasa saya tidak perlu bacakan ayat ini karena sudah setiap khotbah ini dibacakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini yaitu judulnya buah roh adalah kesetiaan. Ini buah roh yang ketujuh. Jadi buah roh adalah kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil beberapa hal. Ada beberapa hal tentang kesetiaan. Jadi saya mengambil 3 hal yang akan kita pelajari dari kesetiaan ini. Nah, mari kita bersama-sama kita lihat Alkitab kita dari Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Nah, kita hanya minimal saja, saya tidak akan bacakan. Nah, mari kita akan bersama-sama. Saya akan memulai dari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus berdiam di dalam kita setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi
setelah saya dan saudara mengalami pertobatan, hidup baru, Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan orang percaya, itu untuk menghasilkan sifat-sifat seperti Kristus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu menghasilkan sifat-sifat seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, buah roh yang kita akan renungkan hari ini adalah buah roh kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh, yang bisa dipercaya, jujur, dan dapat diandalkan. Jadi Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang teguh, yang bisa diandalkan, yang bisa dipercaya, dan jujur. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena itu semuanya akan membawa keindahan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau saya dan saudara dapat dipercaya, dapat diandalkan, jujur, teguh, saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus terus memampukan kita supaya saya dan saudara memiliki sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Karena Allah setia. Allah setia. Anak-anaknya seharusnya juga memiliki karakter ini, karakter kesetiaan. Itu harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang setia. Maka saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki setia, kesetiaan dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah setia. Allah adalah setia. Itu yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Kita akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ketemu, perhatikan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Dia yang membawa kita ke dalam hubungan yang dekat, hubungan yang mesra dengan Tuhan kita, yaitu Kristus Yesus. Ke dalam persekutuan yang indah. Jadi Dia yang membawa kita di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah kita, Allah yang setia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mempercayakan semua keprihatinan kita kepada Dia. Orang-orang yang mengikuti panggilan Tuhan tidak pernah dikecewakan dan di dalam pengharapan. Jadi Allah yang setia, Allah yang setia tidak pernah mengecewakan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Itu membuktikan bahwa Allah itu setia kepada kita.
Jika kita membuktikan diri kita setia juga kepada Allah. Allah setia, dan saya dan saudara harus membuktikan diri bahwa saya dan saudara juga harus setia kepada Allah. Itu imbal baliknya. Allah kita Allah yang setia, dan Allah tidak pernah menjauhkan kasih setianya. Itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi Allah tidak pernah menjauhkan kasih setianya. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-34. Mari kita akan lihat. Mazmur 89 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Bapak Ibu boleh menyimak. Tetapi kasih setiamu tidak akan kujauhkan padanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Kitab Mazmur mengatakan kasih setia Tuhan tidak akan dijauhkan, dari kita, dari orang-orang yang dikasihinya, dari orang-orang yang setia kepada Allah. Di dalam bagian yang terakhir dikatakan, aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Itu Allah tidak akan berlaku curang terhadap kesetiaan. Janji Allah pasti digenapi, janji Allah pasti diberikan tepat pada waktu kepada kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Musa menegaskan kesetiaan Allah, Musa menegaskan kesetiaan Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, mari kita buka kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan memegang pula perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Di dalam kitab Ulangan jelas dikatakan, di sini dikatakan Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasihnya, kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, terhadap orang-orang yang mengasihinya. Kasih setianya tidak pasti akan diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga melihat di dalam kitab Peratapan, Yeremia mengatakan, Yeremia menegaskan bahwa Allah Israel dapat diandalkan. Luar biasa, Allah kita, Allah yang dapat diandalkan. Besar kasih setianya kepada kita. Bagaimana kalau Allah yang bisa diandalkan? Saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya saya dan saudara juga bisa diandalkan di dalam segala hal. Bisa diandalkan kehidupan kita. Itu yang harus kita miliki di dalam setiap kehidupan kita. Saya dan saudara dapat diandalkan seperti Allah yang dapat diandalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua, Tuhan kita setia dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kita setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kita dapat meyakini bahwa Yesus dapat dipercaya, dapat diandalkan, teguh dan jujur selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apa kita bisa dipercaya untuk selama-lamanya?
Apakah kita jujur selama-lamanya? Apakah kita bisa diandalkan selama-lamanya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejujuran ini sangat susah dilakukan. Saya dulu punya teman, itu dia jual, buka warung, warung apa namanya, warung kelompokan. Itu orangnya jujur dan berkati oleh Tuhan. Dia di dalam menjual sesuatu, dia katakan kalau ditanya harganya berapa. Kalau Bapak tanya harga dan itu pas tidak bisa ditawar, 10.000. Ya. Ada orang yang tidak jujur seperti itu kalau jualan. Berapa harganya? 15.000. Ditawar. Bagaimana kalau 12.000? Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bu. Saya belinya sudah 14.000. Ya, saya rugi kalau dijual 12.000 atau 13.000. Padahal dia belinya tidak segitu, nggak tahu berapa. Nah, itu tidak ada kejujuran di dalam kehidupan. Banyak orang yang berjualan, sebagian besar orang tidak jujur. Tidak jujur. Kalau jual dengan cara yang tidak jujur, apakah kita dapat dipercaya oleh orang lain? Ya. Kalau saudara dan saya jujur, pasti dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itu berat. Ya. Bapak Ibu, saya kalau kerja, kalau ditunggui masuk, saya risih. Kalau orang sudah mempercayakan saya bekerja, saya harus bekerja dengan baik dan tidak menghitung jam. Ya. Kalau orang bekerja, kalau tidak ditunggui, istirahat, mungkin main apa, mungkin merokok dan lain sebagainya. Kalau ditunggu sibuk, ya, ditunggu sibuk. Kalau saya tidak mau seperti itu. Kalau orang itu sudah mempercayai, ya saya akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau waktunya istirahat, istirahat. Ya. Waktunya buruk-buruk, kerja-kerja. Mari kita akan berlaku seperti Allah kita yang di sini dikatakan dapat dipercaya, dapat diandalkan, teguh dan jujur selamanya. Nah, Bapak Ibu, Kristus disebut sebagai saksi yang setia. Kristus disebut sebagai saksi yang setia. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang kelima, kitab Wahyu kita buka supaya kita tahu kebenaran. Di sini dikatakan dan kakinya mengkilat sebagai dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan deru air bah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat. Saya ulangi, Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Saya salah baca tadi. Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya.
Jadi di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus adalah disebut sebagai saksi kebenaran. Tuhan kita datang untuk menyaksikan kebenaran tentang Allah. Jadi Yesus datang untuk menyaksikan kebenaran tentang Allah, hidup dan kekekalannya. Nah, Bapak Ibu, berkat kesetiaannya, berkat kesetiaan Allah kita, Yesus Kristus yang penuh sampai di titik kematian, Dia ditinggikan sampai ke otoritas tertinggi di sebelah kanan Allah Bapa. Dia datang untuk menebus dosa kita. Dia berpegang kepada misinya. Dia setia dengan misinya. Itu Allah kita, Kristus Yesus. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa kita lihat di dalam kehidupan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian yang berikutnya, Kristus disebut sebagai imam besar kita yang setia di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Mari kita akan buka kitab Ibrani pasal yang ke-2 ayat yang ke-11. Silakan kalau ada yang sudah menemukan, tolong membacakan Ibrani pasal 2 ayat yang ke-17. Silakan berdiri, dibaca dengan keras, pelan-pelan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal yang harus bersamakan dengan saudara-saudaranya, supaya itu menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa. Terima kasih atas pelayanannya. Kristus sebagai imam besar yang menyerahkan dirinya untuk sebagai ganti dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara sepatutnya mendapatkan penghukuman karena dosa-dosa kita. Tetapi kita lihat di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-17 bahwa Kristus sebagai imam besar yang menyerahkan dirinya untuk menggantikan dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Dia yang harusnya tidak dihukum, ya, tetapi dia dihukum karena dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengandalkan Dia sebagai penghapus dosa kita. Saya dan saudara dapat mengandalkan Allah kita yang menghapus dosa-dosa kita. Jika kita ingin sungguh-sungguh mengikuti Dia yang adalah saksi yang setia dan imam besar yang setia, kita harus mengizinkan Roh Kudus menghasilkan buah roh kesetiaan di dalam kehidupan kita. Jadi saya dan saudara, mari kita akan menyerahkan hidup kita, mengizinkan Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah roh kesetiaan. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tetap setia kepada Allah. Kita tetap setia kepada Allah. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian yang ketiga. Kepada siapa kita setia? Dan apakah saya dan saudara setia? Ini satu pertanyaan. Kepada siapa kita setia? Dan apakah kita setia kepada Tuhan? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu menjawab, tetapi mari kita buktikan apakah saya dan saudara setia. Kesetiaan tidak pernah merupakan sifat yang negatif.
Kesetiaan menuntut respon yang positif di dalam kehidupan kita dari pihak orang-orang yang telah memiliki kesetiaan, yang memiliki kesetiaan atau yang memilih untuk setia kepada Allah. Nah, kesetiaan terhadap Allah itu harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kesetiaan terhadap Allah harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar. Itu harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara harus setia terhadap Tuhan. Bagian berikutnya, kesetiaan terhadap keluarga harus mendahului setiap kelompok lain. Bapak Ibu, di dalam keluarga perlu adanya kesetiaan. Suami harus setia kepada istrinya, istri harus setia kepada suaminya, anak harus setia kepada orang tua. Tidak boleh tidak ada. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Setia di dalam keluarga. Kalau saya dan saudara mulai tidak setia dengan istri, akan kacau balau kehidupan keluarga. Kalau istri mulai tidak setia dengan suami, akan kacau balau keluarga. Demikian juga anak. Kalau tidak setia dengan orang tuanya, kacau balau dalam tengah-tengah keluarga. Itu pasti. Maka kesetiaan terhadap keluarga harus mendahului kelompok lain. Kesetiaan terhadap pasangan menikah itu sangat penting. Okay? Jadi sekali lagi, kesetiaan terhadap pasangan menikah itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Waktu kita mau menikah, ada pranikah, pasti ada pertanyaan, berbagai macam pertanyaan. Lalu di dalam pemberkatan juga ada janji setia antara suami dan istri, atau calon suami dan calon istri. Ada janji setia. Nah, janji itu mari kita wujudkan di dalam kehidupan keluarga kita. Jangan hanya berjanji, jabatan berjanji. Aku akan setia sampai mati. Itu harus kita wujudkan dalam kehidupan. Nah, lalu kesetiaan itu atau kesetiaan terhadap anak-anak adalah hal yang perlu dimiliki oleh setiap orang tua. Jadi kesetiaan kepada atau terhadap anak-anak itu harus dimiliki oleh setiap orang tua. Maka kalau saya dan saudara tidak setia dengan anak-anak, bagaimana kehidupannya? Lalu kesetiaan terhadap orang tua adalah respon tepat seorang anak. Sudah sewajarnya seorang anak harus setia kepada orang tuanya. Itu wajar. Harus. Karena kalau anak-anak kita tidak setia kepada kita, orang tua akan berpikir keliling sampai 7 kali. Repot kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu yang harus ada di dalam kehidupan. Lalu kesetiaan terhadap gereja. Jadi tadi sudah dengan keluarga, sekarang kesetiaan terhadap gereja. Itu harus didahulukan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan terhadap gereja harus didahulukan di
dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya kesetiaan terhadap sahabat adalah hal yang penting juga dalam kehidupan kita. Ya, kita juga harus saling setia dengan sahabat kita. Kalau sahabat kita setia, saya dan saudara setia dengan sahabat kita dapat apa? Dipercaya, kita dapat apa? Diandalkan, hidup kita jujur, tidak ada masalah dengan sahabat. Tapi kalau kita tidak memiliki kesetiaan terhadap sahabat kita, susah hidup kita. Karena kita hidup tidak bisa sendirian. Kita hidup perlu teman, kita hidup perlu sahabat di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya kesetiaan terhadap Alkitab. Nah, ini kesetiaan terhadap Allah, dan kesetiaan terhadap gereja. Sekarang kesetiaan terhadap Alkitab itu harus mutlak ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak setia dengan Alkitab, menghargai Alkitab, apa yang terjadi di hidup kita? Karena ini adalah firman Tuhan. Artinya kalau kita setia terhadap Alkitab, artinya kita setia terhadap firman Tuhan. Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, dan itu mutlak ada di dalam hidup kita. Lalu kesetiaan terhadap atasan saudara, kalau saudara bekerja, itu akan mendatangkan manfaat yang besar. Kalau kita sebagai karyawan harus taat kepada atasan. Di dalam organisasi apapun, kita harus setia kepada atasan kita. Tidak boleh tidak. Kalau tidak setia dengan atasan kita, ya pasti ada risiko yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang harus ada di dalam kehidupan. Lalu yang terakhir adalah kesetiaan terhadap diri kita sendiri. Itu perlu ditekankan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak setia terhadap diri kita sendiri. Kita maunya kita sendiri. Kita harus setia terhadap kesetiaan terhadap diri kita sendiri. Perlu ditekankan di dalam hidup kita. Kalau saya dan saudara sendiri tidak setia, menuntut orang lain untuk setia kepada kita, susah. Sama halnya orang tua menyuruh anaknya datang ke gereja, orang tuanya sendiri tidak pernah datang ke gereja. Bagaimana bisa berjalan? Tidak bisa. Nah, sekolah minggu tak antar. Bapak saja tidak pernah ikut sekolah minggu, bapak sendiri tidak pernah ke gereja. Bagaimana? Jadi kita harus memiliki kesetiaan terhadap diri kita sendiri. Baru kita melakukan apa yang terbaik untuk setiap orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan perlu. Kesetiaan itu perlu di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara boleh baca di rumah sebagai PR. Ya, buktikan kalau saudara setia dengan Alkitab, baca. Berkat atau kecerdasan, bakat atau kecerdasan yang luar biasa
Tetapi yang paling penting, jika seseorang ingin dipercaya, ia harus membuktikan bahwa dia adalah setia. Kalau saya dan saudara ingin dipercaya oleh siapa saja, saya dan saudara harus membuktikan bahwa saya dan saudara setia. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, orang tidak akan pernah mempercayakan sesuatu kepada kita. Maka kita harus membuktikan dulu kesetiaan kita di dalam hidup kita, supaya kita dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, itu yang harus ada di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu mendatangkan upah. Ya, kesetiaan itu mendatangkan upah. Kalau kita lihat di dalam Injil, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, di sana dikatakan. Mari kita buka supaya kita melihat, supaya jangan itu kan kata pendeta, bukan. Mari kita akan lihat. Ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak tidak sia-sia. Artinya kalau kita lihat, kesetiaan itu mendatangkan upah. Di sini dikatakan persekutuan kita tidak sia-sia. Nah, jadi kesetiaan terutama yaitu bermanfaat bagi kita, bagi saya dan saudara. Kesetiaan itu sendiri mendatangkan kepuasan dan penghargaan di dalam kehidupan kita. Kalau saya dan saudara setia, itu mendatangkan kepuasan di dalam kehidupan kita. Mendapatkan penghargaan juga dari pihak manapun. Kalau saya dan saudara memiliki kesetiaan dalam hidup kita, akan dihargai orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu renungan di doa penghiburan di tempat Pak Herman, hamba Tuhan mengatakan, ibu ini setia mendampingi Bapak Pendeta kemana saja. Ibu ini setia di dalam pelayanan. Itu kan suatu penghargaan yang luar biasa. Bagaimana kalau ibu itu tidak setia? Apakah hamba Tuhan itu akan mengatakan seperti itu? Tidak. Jadi di dalam kehidupan kita, kesetiaan itu penting sekali. Kesetiaan akan diperhatikan oleh Tuhan kita. Kalau saya dan saudara setia, akan diperhatikan oleh Tuhan kita. Mari kita buka di dalam apa sih perhatiannya Tuhan kepada orang yang setia. Kita baca
Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Di sini dikatakan Injil Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini Tuhan mengatakan. Di dalam Injil Matius dikatakan dengan jelas. Di sini sekali lagi dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Hambaku yang baik dan setia. Lalu untuk berikutnya, kesetiaan dituntut dan dihargai oleh Tuhan. Kesetiaan itu dituntut dan dihargai oleh Tuhan. Saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10 di rumah, ya, di rumah. Saudara setia pasti akan baca ayat ini, karena supaya tidak terlalu lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kesetiaan itu dituntut dan dihargai oleh Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, kita dapat bersukacita karena Allah kita, Allah yang setia dalam pribadi dan dalam perjanjian. Saudara dapat meyakini bahwa Ia pasti akan mengampuni dosa saudara ketika saya dan saudara mengakui segala dosa kita. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9, bahwa Allah itu setia. Kalau saya dan saudara mengakui setiap dosa kita, saya dan saudara dikarunia menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Saya dan saudara harus mau mengakui setiap dosa pelanggaran kita. Yesus Kristus akan menjadi juru selamat kita jika saya dan saudara meninggalkan dosa dan menghampiri Dia, meninggalkan dosa dan menghampiri Dia untuk minta pengampunan, dan kita mulai hidup baru dalam Kristus. Karena saya dan saudara sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Maka dari itu saya dan saudara perlu setia di dalam Tuhan. Kristus telah berjanji untuk menyertai setiap orang percaya. Kalau kita baca di dalam Injil Matius, di sana dikatakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tidak sementara, saya dan saudara akan disertai kalau saya dan saudara setia kepada-Nya. Maka dari itu, mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulai belajar. Mulai hari ini kita akan mulai setia kepada Allah. Kita akan setia kepada keluarga. Kita akan setia kepada suami, kepada istri, kepada anak kepada orang tua. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian 181. Ya Yesus sudah jadi.